Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 20 Maret. Untuk berita pertama hari ini kami laporkan perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan siswi Malaysia akibat sengketa keuangan tahun 2022. Keluarga siswi korban awalnya berharap pelaku dijatuhi hukuman mati, tapi pengadilan tingkat 1 dan 2 hanya mengenakan hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini kemudian dikembalikan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi hari ini mengumumkan putusan mengejutkan, membatalkan putusan sebelumnya dan meringankannya menjadi hukuman penjara 18 tahun 10 bulan. 2 tahun lalu, akibat sengketa keuangan, terdakwa Chen Boyan membunuh seorang siswi asal Malaysia bermarga Chai di distrik Shilin, kota Taipei. Dia divonis penjara seumur hidup pada pengadilan tingkat 1 dan 2, tapi hari ini pengadilan tinggi meringankan hukuman menjadi 18 tahun 10 bulan penjara atas pertimbangan penyerahan diri pelaku. Pengacara keluarga korban yang menuntut hukuman mati bagi terdakwa atas pembunuhan berencana mengatakan dengan emosional bahwa dia tidak menyangka vonis kali ini justru meringankan masa hukuman terdakwa. Pandangan berbagai kalangan pun beragam dan putusan ini masih bisa naik banding. Pengadilan kemarin kembali membuka sidang terkait kasus bocah berumur 1 tahun bernama Kai Kai yang tewas dianiaya oleh pengasuh kakak beradik. Ratusan massa berkumpul di luar pengadilan menuntut hukuman berat bagi tersangka. Banyak darinya mengusulkan amandemen UU untuk memperberat hukuman kasus penyiksaan anak berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku penganiayaan anak hingga tewas. Sambil mengangkat spanduk dan melantangkan amarah, massa yang masing-masing menggenggam sekuntum bunga krisan putih berkumpul di luar gedung pengadilan. Bahkan tidak sedikit yang datang secara khusus untuk mendukung acara ini. 我们原本是要送给保姆，在找保姆了。我爸妈听到就说不用，就是不敢相信保姆啦。身为一个妈妈，我真的很心动。每个孩子都是上天赐下来的宝贝，有多少人生不出小孩？有多少人渴望小孩？ Massa berkumpul di luar gedung. Pengadilan Distrik Taipei menggelar sidang pendahuluan terakhir tanggal 19. Warga di luar gedung menuntut hukuman berat bagi tersangka kakak beradik yang terlibat kasus penganiayaan anak. Bocah laki-laki berusia 1,5 tahun dititipkan kepada pengasuh karena ibunya berada di penjara, namun akhirnya tewas setelah mengalami penyiksaan dalam jangka panjang. Kasus ini akan diputuskan bulan Mei, namun opini publik terus berkobar. Ada yang mengusulkan agar hukuman kasus penyiksaan anak hingga tewas diperberat, dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak boleh dibebaskan secara bersyarat. Tak sampai sebulan, proposal yang ditandatangani lebih dari 110.000 orang telah memenuhi syarat. Kementerian Kehakiman akan membahas untuk memutuskan ada tidaknya kebutuhan amandemen UU dan harus memberi tanggapan paling lambat pada 16 Mei. Anjing pitbull yang beberapa hari lalu untuk kedua kalinya melompat keluar jendela mobil dan menyerang pengendara motor telah disita Pemkot Taipei. Nasibnya ke depan, apakah sesuai untuk kembali diadopsi atau menjalani eutanasia menjadi fokus perhatian? Insiden digigitnya manusia oleh anjing pitbull yang serupa sebenarnya pernah terjadi di Hsinchu dan Pingtung pada tahun 2021. Satu darinya bahkan sempat menimbulkan korban meninggal. Kini kedua ekor pitbull bersangkutan telah diadopsi oleh warga setelah menjalani pelatihan jangka panjang. Seekor anjing pitbull bernama Lucky menyerang dan membunuh teman pemiliknya pada tahun 2021. Saat setelah disita Pusat Perlindungan Hewan Kabupaten Hsinchu, ia terus menggonggong saat ada orang yang mendekat. Ia juga tidak bersedia dipasang ke kang moncong. Setelah menjalani pelatihan oleh pawang dalam jangka panjang, ia akhirnya dikirim untuk diadopsi di kebun penampungan anjing pribadi di wilayah selatan. 通常它对陌生人或是陌生的动物都会具有攻击性，它一定是要有一个自己的庭园要足够的空间，避免其他动物的这个干扰。 Kasus serangan anjing yang menewaskan bocah laki-laki di Pingtung juga terjadi pada tahun yang sama. Hasil pengamatan menemukan bahwa anjing ini sebenarnya cukup bersahabat, sehingga dicarikan keluarga angkat. Syarat utamanya adalah tidak memiliki anak di bawah usia 10 tahun. 其实它非常亲人，它也不咬狗，觉得它是有送养机会的。 Total anjing pitbull yang berada dalam daftar kontrol mencapai 3.974 ekor, terbanyak di Kaohsiung dengan 502 ekor. Rata-rata merupakan peliharaan pribadi.
Nasib anjing yang terlibat kasus penyerangan menjadi perbincangan. Kementerian Pertanian menyampaikan, anjing yang agresif perlu dievaluasi untuk memastikan apakah perilakunya bisa dimodifikasi sebelum diputuskan untuk menjalani eutanasia atau adopsi. Kelompok perlindungan hewan menilai, masalah serangan anjing peliharaan sebenarnya ada di tangan pemiliknya. Mereka harus memiliki kemampuan pengontrolan yang memadai untuk menghindari tragedi serupa di masa depan. Dipengaruhi masa udara dingin yang kuat, suhu terendah di dataran pada hari ini yang hanya 5 derajat Celcius tercatat di Guangxi, Hsinchu. Cuaca sudah mulai perlahan-lahan menghangat pada siangnya, namun salju di Gunung Cilai di Hualien sempat mengakibatkan 16 orang terjebak dan 1 meninggal. Sementara gejala asma dan pilek dilaporkan terjadi pada banyak warga di desa Jianshi, Hsinchu, bahkan ada yang luka bakar saat membakar kayu untuk menghangatkan badan. Seorang pria usia 58 tahun kehilangan kontak saat mendaki gunung bersama rombongannya. Saat ditemukan, ia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ke-16 anggota lainnya terjebak di dalam gubuk. Korps Layanan Udara mengutus helikopter untuk menyelamatkan mereka hari ini. Masa udara dingin juga menimbulkan gejala asma, flu, atau luka bakar pada sejumlah warga desa Jianshi, Hsinchu yang berada di area pegunungan, membuat staf medis di Departemen Kesehatan setempat hampir kewalahan. Ada orang yang sakit akibat suhu rendah, namun ada juga yang rela menempuh jarak jauh demi melihat salju. Ada orang yang bermain dengan anjingnya, ada juga yang berfoto sambil bertelanjang dada di tengah salju. Gunung Hehuanshan dan Yushan diselimuti salju. Kantor pengelola Taman Nasional Yushan mengingatkan, sebaiknya jangan naik gunung tanpa peralatan lengkap. 上山务必携带冰斧、岩盔、冰爪。那如果没有这些装备，请不要上山。 Berhubung jalan setapak di Gunung Yushan saat ini licin dan berbahaya, kantor pengelola sekali lagi mengimbau warga agar tidak naik gunung kalau tidak mendesak. Nanas di distrik Quanmiao, Tainan baru saja memasuki musim produksi, tapi kondisi kekurangan pasokan sudah mulai terjadi karena penjualan yang laris manis. Penyebab utama adalah harga pisang yang tinggi, membuat nanas menjadi alternatif populer dengan nilai ekonomis tinggi. Nanas Golden Diamond yang montok di ladang nanas yang luas ini sudah siap dipanen. Tahun ini nanas laris manis dan mencatat rekor penjualan tertinggi baru-baru ini. Penyebabnya tingginya harga buah musiman seperti jambu biji dan pisang setelah dilanda bencana taifun musim gugur yang mengakibatkan penurunan produksi. Nanas yang sekarang sedang musim harganya relatif murah dan berkualitas baik, menjadikannya pilihan utama banyak orang. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.